Yang memberikan motivasi saya adalah kerja keras. Nggak mungkin sukses itu dicapai tanpa kerja keras. Kita harus sadar bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara yang besar. Bisikan hati adalah desir angin jiwa yang membawa kesejukan tanpa dusta. Seperti itulah yang dirasakan Didi Widiatmoko alias Didi Petet. Jiwanya bergolak kala mendengar bisikan hati yang meniupkan semilir hasrat berkesenian. Perkenalannya dengan seniman mendiang Hari Rusli makin mendidihkan darah seni Didi Petet. Sampai akhirnya ia tinggalkan Bandung menuju Jakarta merenangi cita-cita sebagai seniman teater. Saya bersahabat dengan Hari Rusli, almarhum, dan mulai main opera dan operet itu dari dia tahun 75-an. Terus kemudian ya saya nanya sekolah acting di mana. Dia bilang sekolah acting di IKJ. Akhirnya saya sekolah acting di IKJ. Jadi sebenarnya ngejeblosin saya ke dunia acting tuh Hari Rusli, almarhum. Saya kenal acting tuh 1920. Ya waktu itu saya mau lulus SMA, mau kuliah. Saya nggak tahu kuliah kemana. Ya akhirnya saya kuliah di IKJ itu. Karena pengen banget bikin teater. Gelegak berteater makin memburai di hati Didi Petet. Jika di fase pertama ada mendiang Hari Rusli yang memberikan dorongan buatnya, maka di fase berikutnya mewujud nama mendiang Sena Utoyo. Namun tak mudah bagi Didi untuk meraih impiannya. Udah meninggal sih ya, namanya Sena Utoyo. Sudah hampir 10 tahun kali meninggalnya. Perjuangan itu ya teman sekelas, teman bermain pantomim, teman keliling dunia bareng. Pokoknya teman bersama-sama lah, belajar, diskusi dan sebagainya. Kalau di dunia acting ya dia itulah. Oh iyalah, perjuangannya juga nggak gampang. Saya tuh main teater dari tahun 75 sampai sekarang pun saya masih main teater atau membuat teater. Jadi perjuangan saya di sana. Saya dengan teater koma itu berpuluh tahun sampai sekarang. Ya ditolak, dikecilkan, diremehkan. Wah itu udah bagian dari perjuangan. Tapi ya karena saya cinta, karena saya senang, karena saya ingin berekspresi melalui acting itu ya saya teruskan sampai sekarang. Dan buat saya sudah menjadi bagian dari hidup saya lah acting itu. Waktu yang bergulir menandai adanya hidup dan kehidupan. Bersama nafas seni yang ia hirup, Didi merasakan kedamaian. Sebuah damai yang tak terlukis kata-kata, namun teraba di alam jiwa. Iya, saya nggak pernah keluar dari dunia acting ya. Mau itu di teater, mau itu di film maupun di TV. Cuma di TV saya memang agak mengurangi. Saya lebih ini di teater atau enggak di film. Kalau ditanya kecintaan ya udah nggak bisa dibilang lagi ya. Orang saya udah hidup di situ, memang itu bagian dari diri saya, dan itu semuanya membuat berarti buat hidup saya. Orang lain mungkin nggak bisa jadi Kabayan, tapi saya bisa jadi Kabayan.
Kuncup bunga pada akhirnya akan merekah. Begitu pula perjuangan Didi Petet. Hingga pada satu titik kerja kerasnya berbuah manis. Peran Kabayan yang dilakoninya membawa Didi Petet pada ruang popularitas. Kabayan, aduh, saya waktu percaya, kita teh naik kapal terbang. Iya. Alah, tak habis pikir orang mah. Sekarang mah begini, kamu siapkan layangannya. Ini teh tidak main-main, Armasan. Aduh, Kita teh wakil dari Jawa Barat. Oh gitu? Iya. Iya mah, calon mertua harus diberitahu. Saya teh bisa naik kapal terbang. Iya mah. Kamu teh bagaimana? Siapkan layangan yang pernah kita bikin dulu. Kita teh ikut festival lang layangan. Kabayan, yang paling penting mah calon mertua diberitahu bahwa saya bisa naik kapal terbang. Nah, siapa tahu atuh saya ini bisa diizinkan secepatnya kawin sama Neng Rina. Ini mah. Apa hubungannya kamu teh naik pesawat terbang sama kawin sama Rina teh? Apa hubungannya? Kayak festivalnya teh di mana itu? Kabayan, festivalnya Di Bali? di Bali. Alah, tidak habis pikir orang mah. Ke Bali orang teh. Iya. Alah, ke Bali. Kang, aduh, boleh ikut ya saya, Kang, ke Bali. Apa? Saya mah biar diikat di layangan oge. Ikut ya, boleh tuh, Kang. Ya, Kang. Sorry, kamu mah tidak kebawa. Tuh Kang, ya, nanya Kang, ikut atuh. Baiklah saya jadi tukang agulung benang oge sok. Jadi nanti kalau Akang pegel waktu narik layangan, saya tukang pijit. Baiklah sok, asal tahu Bali saya mah. Itu apa, cuci-cuci baju? Mau? Sok lah, Mau? yang penting mah saya tahu Bali lah, sok. Ngangkat koper mau? Baik sok, saya tahu Bali lah yang penting. Di Ciduhan. Tuh, itu. Kan baik, asal tahu Bali. Oh, tidak jadi, tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Ya karena saya kan Mengemis gitu mah tidak bisa. lama tinggal di Bandung. Dari kecil lah ya, dari umur 3 tahun saya udah di Bandung. Jadi saya kenal betul tentang sosok-sosok atau cerita-cerita legenda tentang Sunda gitu, tentang Jawa Barat. Ya, Kabayan itu adalah tokoh yang sangat menarik sekali buat saya. Karena orang yang lugu, yang sangat polos, dan buat saya dia bukan tokoh yang buruk gitu, tokoh yang sangat baik sekali. Saya coba mainkan. Ya, akhirnya saya bisa memainkan dengan 5 sequel itu, film itu. Saya tadi malam mimpi. Mimpi apa, Kang? Dah saya juga tadi malam teh mimpi. Apanya nih? Iya. Kontemplasi Didi Petet dengan tokoh Kabayan tak semudah menjentikan jari. Hanya dengan kekuatan hati dan kemauan tinggi, maka ragu menghilang menjadi keniscayaan. Sangat sulit ya memerankan tokoh Kabayan, itu sangat sulit karena lugu itu identik dengan bodoh. Padahal Kabayan itu bukan bodoh, dia lugu. Nah, ini yang harus bisa kita pisahkan antara lugu dengan bodoh itu. Di situnya memang susah sekali untuk menarik garis antara lugu dan bodoh itu. Kabayan! Kabayan! Hebat Jins ya. Nah, ini yang dimainkan dan kemudian diekspresikan, dan ya penonton waktu itu respon dengan permainan itu. Kurang lebih itulah, susah banget, susah sekali. Kenapa ikut campur urusan orang, urusan manusia? Saya bukan ikut campur, Kabayan.
Tapi ajengan Abah orangnya baik. Kamu tahu, dia membiayai pesantren ini tanpa pamrih. Tarmasan, jangan mengganggu orang yang sedang tidur, Kabayan. Peran Kabayan membawa Didi Petet merengkuh panggung dunia. Dalam simpul ini ada rasa bahagia sekaligus ironi. Karena peran yang ia mainkan diartikan sebagai kenyataan. Padahal peran hanyalah bentang langit abu-abu yang menyembunyikan keaslian jiwa. Diri saya siapa sebenarnya itu beda dengan apa yang saya pernah mainkan. Itu yang membuat saya senang, salah satunya lah. Dan selalu saya bisa belajar tentang kehidupan. Setiap peran yang saya mainkan itu pasti mengalami kejadian. Kejadian yang mungkin tidak pernah saya lakukan terjadi di dunia nyata. Kecintaan saya barangkali, ya. Orang lain mungkin nggak bisa jadi Kabayan, tapi saya bisa jadi Kabayan. Tokoh yang lugu seperti itu. Orang lain dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin saya melakukan kejadian yang dialami Kabayan. Belum tentu. Jadi menghidupi peran itu yang menarik buat saya. Istri saya juga paham tentang profesi saya seorang aktor yang seperti ini. Sebel Emon pasti lagi kencan. Speaking who speaking? Lengkap nih buat lo, Mon. Ular karet KB. Pengabdian sejati adalah berbagi dengan sesama. Didi Petet memilih pulang ke kampus, mengajar di alma maternya menjadi dosen. Pekerjaan mulia ini membuat hidup Didi Petet semakin berarti. Saya lulus kuliah tahun 83, lulus kuliah selesai langsung nikah. Jadi nggak ada jeda kerja dulu atau apa dulu. Tapi saya udah jadi asisten dosen waktu itu di kampus. Dari beberapa dosen ya saya masuk ke sana. Asisten dosen itu yang kemudian saya beranikan untuk nikah dengan teman sekampus. Dianya jurusan seni rupa, saya jurusan teater. Ketemulah sampai sekarang, punya anak 6. Ya alhamdulillah semuanya lancar. Kemudian ya karir saya juga ditunjang sama istri saya juga paham tentang profesi saya seorang aktor yang seperti ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang anak-anak saya sudah besar-besar. Semuanya ada yang sudah selesai sekolah, ada yang masih sekolah. Ya semuanya seperti itulah. Pak dosen yang satu ini memang dikenal jarang marah. Ia pun memberikan ilmu pada para mahasiswa tanpa menggurui. Sebuah sikap yang membuat rekan-rekannya menaruh salut, sekaligus membuktikan bahwa Didi Petet tidak pernah berubah sikap, baik saat bekerja, bersosialisasi dengan teman, juga saat mengajar. Dia selalu pernah bilang, yuk jangan pernah menggurui orang. Orang tuh gak suka diguruin. Makanya dia gak pernah nyuruh orangnya sholat. Itu termasuk nguruin orang. Atau ketika ngajar tentang seni peran juga dia gak pernah nguruin orang. Dia gak pernah ngasih contoh. Oh, kamu harus gini enggak? Coba aja sendiri. Kalau dia bilang, oh coba lagi yang lain lagi. Coba lagi yang lain. Nggak ngajarin. Itu yang luar biasa dan itu yang membuat saya, asik nih. Saya ketemu senior yang dahsyat. Tak ada yang sia-sia jika kita berusaha dengan keras. Poin inilah yang dipetik Didi Petet. Karena hanya dengan kerja keras, semua hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dia sangat serius di bidangnya dan apa menurut saya
Ya kita bisa hitung lah di Indonesia ini yang mohon maaf nih, bukannya mengecilkan yang lain. Kita bisa hitung siapa yang bisa bermain rileks, serileks-rileksnya di depan kamera. Bisa dihitung. Dan beliau sangat-sangat rileks. Nggak ada ketegangan. Dan antusias ketika memainkan karakternya. Gitu. Dia betul-betul dari inner, dari dalamnya, dari itu. Itu relaksasinya yang luar biasa. Dia membuat banyak orang kagum. Ya kenapa saya tertarik ikut beliau terus selama puluhan tahun ya karena keunikan beliau. Yang memberikan motivasi saya adalah kerja keras. Kerja keras. Nggak mungkin sukses itu dicapai tanpa kerja keras. Itu yang membuat motivasi saya, kerja keras. Dan berdoa. Udah, itu aja. Kalau saya mau jujur, Didi Petet ini salah satu inspiring saya. Salah satu inspirator saya. Dan itu nggak bisa saya pungkiri. Secara sengaja atau tidak sengaja dia menjadi teladan saya. Orangnya baik ya, orang sangat baik. Kita harus sadar bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara yang besar. Kebahagiaan keluarga adalah muara terakhir dalam pengembaraan anak manusia. Pernikahan Didi Petet dengan rekan kuliahnya membawa sang aktor pada sebuah bab terindah yang menghiasi halaman buku kehidupannya. Nama istri saya Uce Sri Asih. Ya. Anak saya yang pertama namanya Getar Jagat Raya. Yang kedua namanya Nabila Masyana, yang ketiga Jaro Petang, ya. Yang keempat Sabana Iman Akbar, yang kelima Dayana Sabila, yang keenam Batara Irjago. Alhamdulillah karena dia tahu profesi saya dari dulu ya, anak-anak saya juga tahu lah. Ya alhamdulillah nggak pernah ada protes, nggak pernah ada macam-macam lah, semua paham tentang profesi saya, kenapa saya meninggalkan mereka, apa alasannya dan sebagainya itu mereka cukup mengerti lah. Kalau membagi waktunya bagaimana, ya mengalir aja. Ya, buat saya sih nggak pernah ya meninggalkan keluarga gitu ya. Dalam pikiran saya ya, meskipun saya jauh tapi keluarga itu tetap di dalam hati saya gitu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Enten, kenapa mau diantar sama si Kabayan? Bukan Kabayan yang mau. Nyitungnya juga mau. Jadi mau sama mau Abah. Dengan alun jiwa seninya, Didi Petet menjelma sebagai ayah yang demokratis. Ia pun tak berharap darah dagingnya mengikuti profesinya. Semuanya ia biarkan mengalir karena menggapai cita-cita bukanlah paksaan. Kalau gitu biar Mas Boy aja nganterin saya ke Bandung. Deh maunya. Tapi boleh juga bilang aja sama papi, mami, Emon lagi ujian gitu ya. Saya rasa kalau bakat mungkin mereka ada ya. Cuma mereka mungkin milih bidang yang lain. Anak saya yang pertama penulis. Dia menulis skenario, dia menulis naskah-naskah film, dia menulis teater. Terus kemudian anak saya yang kedua sekolah seni rupa, sekolah desain. Anak saya yang ketiga juga sekolah desain. Kemudian anak saya yang keempat masih SMA. Dia yang suka bikin teater, pernah juara teater, jadi sutradara ya. Ini sutradarai teman-temannya
juara di beberapa kompetisi lah. Kemudian yang kelima itu perempuan masih SMA. Yang keenam Batara itu masih SMP. Kalau bakat sih saya rasa mereka punya lah semua. Cuman ngikutin bapaknya mungkin ogah kali. Iya, saya demokratis sekali. Silahkan aja mengambil profesi yang diinginkan sesuai dengan cita-citanya. Saya tidak mengarahkan, saya cuma mensupport aja. Saya mensupport keinginan dia untuk menjadi seseorang. Dalam mengarungi hidup, ungkapan rasa syukur dan terima kasih merupakan salah satu cara agar bisa menggapai kesejatian di dunia fana ini. Begitu pula Didi Petet. Tak seinci pun ia pernah menggeser kecintaannya pada dunia akting. Saya banyak belajar dari dunia akting. Saya banyak mendapatkan sesuatu juga dari dunia akting. Ya. Seni peran itu tidak sebatas hanya di dalam gedung, tapi seni peran itu juga untuk sehari-hari. Seni peran itu juga bisa dipergunakan dalam berbagai tempat di dunia ini. Karena bagaimanapun juga dalam bekerja, kita harus sadar bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara yang besar. Ya itulah kecintaan saya. Dari situ saya belajar hidup, dari situ saya mengembangkan diri. Dari acting itulah saya bisa terus menjalani hidup seperti ini. Ya itu tadilah mungkin ya, kita hidup sekali, jangan disia-siakan. Dan selalu sadar, selalu ingat bahwa kita akan menghadapi kematian, dan semuanya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa.